Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Pemberlakuan PSBB sudah dilakukan di Jakarta dan menyusul kota-kota penyangga lainnya, salah satunya adalah Bekasi yang akan memberlakukan PSBB mulai tanggal 15 April 2020. Untuk membahas mengenai hal ini sudah terhubung bersama kita Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Selamat siang, Kang Pepen. Selamat siang, Mbak Tasya. Ya, apa kabar, Kang? Baik, baik. Apa yang bisa saya bantu nih? Iya, ini mengenai persiapan dari PSBB di Bekasi bagaimana, Kang? Ya, kita telah mempersiapkan sejak kita menetapkan ya dari siaga darurat menjadi bencana darurat COVID-19 di Kota Bekasi. Artinya kita sudah melakukan semacam karantina wilayah terbatas, pembentukan RW siaga, ya, sampai dengan persiapan dari bantuan sosial, karena memang diprediksi yang terakhir adalah akibat terus terjadinya penurunan kemampuan daya beli, ya, akibat dari pengurangan bekerja, pengurangan dari segala kegiatan yang ada, ya, tentunya membawa dampak dan implikasi yang ada. Jadi kalau hari Rabu besok tanggal 15 kita tetapkan, kita hanya tinggal mengeksekusi bagaimana bantuan sosial itu tepat waktu. Oke, mengenai aturan teknis dan sosialisasinya bagaimana ini, Kang? Kalau aturan teknis dan ini kan tinggal melabelisasi sebenarnya, karena dari tahapan yang saya sampaikan tadi, ya, dari bencana darurat itu kita sudah melakukan upaya-upaya. Jadi sekarang tinggal menetapkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 248, kita buatkan keputusan wali kota tentang penetapan, kita atur dalam sebuah peraturan wali kota, sehingga proses berjalan itu terakselerasi. Ini tentunya kan mungkin akan sedikit menjadi tantangan bagi kota-kota penyangga di Jakarta karena memang batasannya adalah sangat tipis begitu ya antara batasan antara kota Bekasi kemudian ke Jakarta. Nah, ini bagaimana mekanisme pengawasan warga? Kemudian apa sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar PSBB? Jadi memang kita sudah bentuk gugus buat mengevaluasi, mengecek pergerakan orang. Itu kami kan bersinggungannya, ya, di Bodebek ini bersinggungannya dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan DKI. Jadi kalau Kota Bogor tidak. Ya. Tapi Jawa Barat menetapkan tahap awal dari 27 kabupaten kota adalah 5 kabupaten kota yang ada di mitra DKI. Nah, saya tadi pagi ngecek di titik keluar, ya, Kota Bekasi, yaitu di Pondok Ungu, di depan Teh Botol. Setelah itu saya juga lihat titik masuk dari Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi. Nah, ternyata ini masih sangat tinggi frekuensi ini, apalagi yang masuk ke Jakarta. Dari Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi, dari Kota Bekasi bertemu, ya, yang kabupaten dengan kota, keluar ke Jakarta itu masih intensitasnya sama dengan sebelum pemberlakuan PSBB yang ada. Nah, kalau DKI jalan sendiri atau daerah-daerah ini jalan sendiri, saya kira tidak maksimal karena satu sama lain saling terputus. Nah, mengenai tentunya dengan adanya pembatasan dan juga sebenarnya social distancing dan juga pembatasan waktu beroperasi bagi toko-toko dan juga jam malam yang diberlakukan tentunya kan akan mengurangi pendapatan dari warga dan juga sedikit menghambat dari perekonomian dari warga Bekasi tentunya ya, Kang, ya. Nah, ini biasanya akan menimbulkan beberapa kasus-kasus kriminalitas. Ini bagaimana masalah pengamanan dan antisipasi tindakan kriminalitas, Kang? Tadi saya kedatangan kantor pos kota bahwa bantuan yang dari provinsi itu, ya, oleh Pak Gubernur langsung diberikan kepada kantor pos by name by address. Jadi langsung ke penerima masing-masing. Dan kota pun juga sama. Kota pun akan menetapkan 130.000 dari KK yang ada, itu sama by name by address melalui kelurahan dan kecamatan. Nah, hanya yang dari Kementerian Sosial kami belum tahu metodenya ini. Jadi dari data DTKS yang ada sekitar 106.000 lebih itu, ya, itu tercatat di Kementerian Sosial, ya, dan juga di Provinsi Jawa Barat. Jadi sebenarnya kita mengantisipasi dari kejadian atau dampak sosial yang ada akibat penurunan ekonomi, ya, penurunan daya beli, ini sudah, ya, kita lakukan sedemikian rupa. Makanya jika masih belum ada atau tercatat masyarakat yang ternyata
kita lakukan evaluasi dan penambahan-penambahan pada titik-titik di mana masyarakat itu memang betul-betul membutuhkan. Ini berdasarkan data 106.000 kepala keluarga yang terdaftar. Apakah masih dilakukan sampai saat ini pendataan-pendataan lain atau ada warga-warga kepala keluarga yang belum terdaftar hingga saat ini? Ya, 106.000 itulah data terpadu Kementerian Kesejahteraan Sosial ya. Itu keluarnya dari Kementerian Sosial. Saya belum tahu dia dapat berapa ya. Terus Pak Gubernur tadi menurut Kepala Kantor Pos katanya akan melakukan pengiriman sembako itu langsung pada warga masyarakat. Besarnya katanya tadi kalau nggak salah sekitar 57.000. Jadi kalau data DTKS 106.000 lebih itu, Pak Gubernur 57.000 berarti Kementerian Sosial ya sisanya. Tapi pemerintah kota juga menyediakan dan sudah memutuskan 130.000 kepala keluarga. Nah, kalau di total dari jumlah kakak 725.000 yang ada di Kota Bekasi, maka 30% ini dari dana DTKS dengan dana yang non DTKS sekitar 240 ribuan. Saya kira kalau memang itu pendataannya baik, semua tahapan-tahapan yang dilalui, saya kira ini sudah cukup efektif. Baik, nanti kita akan bahas mengenai hal ini lebih lanjut, tapi kita harus break sejenak, Kang Pepen. Dan pemirsa, Nusantara Siang masih akan kembali sesaat lagi untuk membahas lebih jauh mengenai PSBB yang akan diberlakukan di Bekasi pada lusa atau tepatnya 15 April 2020. Untuk itu tetaplah bersama kami.